Assalamualaikum sahabat seiman semua. Mohon maaf jikalau ada yang khilaf dan salah dalam kisah ini, mohon dikoreksi dan diluruskan. Berikut adalah kisah sejarah Islam secara singkat dan lengkap, mulai dari awal kemunculannya hingga perkembangannya menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Sejarah lengkap Islam secara singkat, dari awal hingga perkembangannya di dunia. 1. Latar belakang sebelum Islam. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab berada dalam masa jahiliyah, yaitu zaman kebodohan dan kesesatan. Masyarakat Arab pada saat itu menganut kepercayaan paganisme, menyembah berhala, dan menjalankan praktik sosial yang tidak beradab seperti perbudakan, peperangan suku, dan ketidakadilan terhadap perempuan. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan dan spiritual karena adanya Ka'bah, yang meskipun dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, telah dipenuhi oleh ratusan berhala. Kedua kelahiran Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal, tahun Gajah 570 Masehi. Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum ia lahir, dan ibunya, Aminah, wafat saat ia masih kecil. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelahnya oleh pamannya, Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya atau Al-Amin. Ia bekerja sebagai pedagang dan menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar kaya yang kemudian menjadi pendukung setia dakwahnya. 3. Turunnya wahyu dan awal dakwah. Pada usia 40 tahun, saat sedang beribadah di Gua Hira, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama yang turun adalah Al-Alaq, ayat 1-5 yang menandai awal dari kenabian beliau. Nabi Muhammad kemudian mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, mengajak keluarga dan sahabat terdekat seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab. Setelah itu, beliau berdakwah secara terang-terangan, tetapi menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy, terutama dari pemimpin-pemimpin seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. 4. Hijrah ke Madinah dan berdirinya negara Islam. Karena tekanan yang semakin berat di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menjadi titik awal penanggalan Islam Hijriyah. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, serta menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang mengatur hubungan antar umat beragama. Rasulullah juga memimpin berbagai peperangan melawan kaum Quraisy, seperti Perang Badar 624 Masehi, Perang Uhud 625 Masehi, dan Perang Khandaq 627 Masehi, Fathu Mekah dan penyebaran Islam. Pada tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan menaklukkan Mekah atau Fathu Mekah tanpa perlawanan besar. Setelah itu, berhala-berhala di Ka'bah dihancurkan dan Islam semakin berkembang di seluruh Jazirah Arab. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji perpisahan dan menyampaikan khutbah wada yang menegaskan prinsip-prinsip dasar Islam. Beberapa bulan setelahnya, beliau wafat di Madinah pada usia 63 tahun. 6. Masa Khulafaur Rasyidin 632 Masehi sampai 661 Masehi. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq 632 Masehi sampai 634 Masehi, memerangi kaum murtad dan mengumpulkan Al-Quran. Umar bin Khattab 634 Masehi sampai 644 Masehi, memperluas wilayah Islam ke Persia, Romawi Timur, Mesir dan Syam. Utsman bin Affan 644 Masehi sampai 656 Masehi, menyusun mushaf Al-Quran standar dan memperluas Islam ke Afrika Utara. Ali bin Abi Thalib 656 Masehi sampai 661 Masehi, menghadapi konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. 7.
Kekhalifahan Umayyah 661 Masehi sampai 750 Masehi dan Abbasiyah 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, memperluas wilayah Islam hingga Spanyol, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Dinasti Abbasiyah menggulingkan Umayyah dan menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang maju dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi. 8. Penyebaran Islam ke seluruh dunia Islam terus berkembang hingga mencapai India, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Di Nusantara, Islam masuk melalui perdagangan dan dakwah para ulama, serta wali songo. 9. Islam di zaman modern. Saat ini, Islam menjadi salah satu agama terbesar, dengan lebih dari 2 miliar pengikut di seluruh dunia. Meski menghadapi berbagai tantangan, Islam terus berkembang dengan dakwah, ilmu pengetahuan, dan persatuan umat. Kesimpulan sejarah Islam menunjukkan bagaimana ajaran yang dimulai dari seorang nabi di Mekah dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat. Dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kasih sayang, Islam menjadi agama yang membawa peradaban bagi umat manusia. Semoga kisah ini memberi pemahaman lebih dalam tentang perjalanan Islam dari masa ke masa. Mohon maaf jikalau ada kesilapan dan kekurangan dalam kisah ini, tolong dikoreksi dan diluruskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.